Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur sapi poilers. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan dan lancar segala urusannya ya dulur. Pada video kali ini saya akan mengulas peluang usaha sapi perah ya dulur. Siapa tahu banyak dulur sapi poilers masih belum tertarik menekuni ternak sapi perah ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materinya dulur. Usaha ternak sapi perah lebih menguntungkan daripada ternak sapi potong karena pendapatannya diterima setiap hari. Dengan catatan cara merawatnya harus disiplin. Sedangkan pendapatan sapi potong menunggu sampai 4 bulan. Indonesia mempunyai tantangan untuk memenuhi kebutuhan susu nasional karena sekitar 73% kebutuhan susu diimpor. Salah satunya dari negara New Zealand yang spesialis sapi perah. Sementara pemerintah Indonesia mencanangkan swasembada susu sejak tahun 2020, sehingga produksi susu Indonesia terus diupayakan meningkat untuk mencapai swasembada susu dulur. Tentang sapi perah. Sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Pada umumnya, sapi perah termasuk dalam spesies Bos taurus. Awalnya manusia tidak membedakan sapi penghasil susu dengan sapi potong. Seekor sapi dapat digunakan untuk menghasilkan susu untuk sapi betina maupun menghasilkan daging, umumnya sapi jantan. Namun ketika seleksi buatan mulai diterapkan, jenis sapi tertentu dikembangkan sebagai sapi perah untuk menghasilkan susu dalam jumlah besar. Usaha sapi perah. Bisnis sapi perah jika dilihat secara kasat mata memang terlihat begitu berat karena harus punya modal besar dan lahan yang cukup untuk menjadikan kandang. Namun hal itu kini telah terpinggirkan oleh semakin banyaknya peternak sapi yang membuka kesempatan investasi demi memenuhi kebutuhan susu nasional yang masih sangat kurang. Sampai saat ini, prospek usaha susu murni untuk menyasar kalangan kafe dan resto sangat cerah dan terbuka lebar. Per hari saja kalangan resto mampu menyerap hingga 50-100 liter susu. Angka tersebut di luar jumlah permintaan dari konsumen perorangan dan industri kue rumahan. Banyak manfaat yang bisa didapat dengan mengkonsumsi susu sapi murni tanpa campuran olahan bahan kimia. Sangat jauh khasiatnya jika dibandingkan dengan susu kemasan yang kini banyak beredar di masyarakat. Analisa usaha budidaya sapi perah. Ketika kita memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan berbisnis sapi perah, ada beberapa hal yang harus kita analisa. Di antaranya adalah modal yang harus dikeluarkan, perkiraan laba yang bisa didapat, dan sebagainya. Investasi awal. Peralatan. Pembuatan kandang sapi perah sebesar Rp3.222.600. Sewa lahan kandang sapi perah banyak Rp2.731.600. Pengadaan bibit sapi perah 30.754.200. Tempat minum sapi perah 91.000. Pembersih kandang 83.700. Mesin giling pakan 2.175.000. Skop 87.800. Selang air 77.600. Terpal dan timba 91.400. Peralatan tambahan yang lainnya 93.100. Jumlah investasi awal Rp39.595.000. Biaya operasional per bulan. Biaya tetap. Penyusutan pembuatan kandang sapi perah 1 hari 62 perak dikali 3.282.600. Hasilnya 52.945. Penyusutan sewa lahan kandang sapi perah per hari 62 perak dikali 2.731.600. Hasilnya Rp44.058. Penyusutan pengadaan bibit sapi perah per hari 62 perak dikali 30.754.200. Totalnya
Rp496.035. Penyusutan tempat makan sapi perah per hari 44 perak dikali Rp126.550, totalnya Rp2.876 perak. Penyusutan tempat minum sapi perah per hari 44 perak dikali 91.500, hasilnya 2.000 perak. Penyusutan pembersih kandang per hari 44 perak dikali 83.700, hasilnya 1.900 perak. Penyusutan mesin giling pakan per hari 62 perak dikali 2.175.000, totalnya 35.000 perak. Penyusutan sekop per hari 62 perak dikali 87.800, hasilnya 1.400 perak. Penyusutan selang air per hari 44 perak dikali 77.600, hasilnya 1.700 perak. Penyusutan terpal dan timba per hari 44 perak dikali 91.400, hasilnya 2.000 perak. Penyusutan peralatan tambahan per hari 44 perak dikali 93.100, hasilnya 2.100 perak. Gaji karyawan Rp1.600.000. Total semua biaya tetap adalah Rp2.242.035 perak. Biaya variabel rerumputan 28.500 dikali 30 hari, hasilnya 855.000. Pakan tambahan 21.600 dikali 30 hari, hasilnya Rp648.000. Vaksin 18.000 kali 30 hari, totalnya Rp540.000. Vitamin 28.000 kali 30, hasilnya Rp840.000. Alat habis pakai 19.500 kali 30, hasilnya Rp585.000. Minuman 9.500 kali 30, hasilnya Rp285.000. Karung 4.500 kali 30 hari, hasilnya Rp135.000. BBM 28.000 dikali 30 hari, 840.000. Lain-lain 7.000 kali 30 hari, Rp210.000. Air dan listrik 19.500 kali 30 hari, hasilnya Rp585.000. Total biaya variabel Rp5.523.000. Total biaya operasional, biaya tetap ditambah biaya variabel Rp7.765.350 perak. Pendapatan per bulan. Harga susu sapi perah 35 liter kali Rp6.000, hasilnya Rp210.000. 210.000 kali 30 hari, hasilnya Rp6.300.000. Harga sapi perah 1 ekor dikali 10 juta sama dengan Rp10 juta. Keuntungan per bulan. Laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional. Rp16.300.000 dikurangi Rp7.765.350 perak, hasilnya Rp8.534.650 perak. Lama balik modal. Total investasi dibagi keuntungan sama dengan Rp39.595.050 perak dibagi Rp8.534.650 perak sama dengan 5 bulan. Angka di atas tentu saja hanya perkiraan kasar ya dulur. Pada kenyataannya bisa saja kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau malah sebaliknya. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi, misalnya jumlah kematian, harga bibit, harga pakan, hingga harga jual sapi perah di pasaran. Apabila kita mampu menjalankan bisnis pembudidayaan sapi perah ini dengan telaten dan sabar, maka kita pun tentu bisa menghasilkan keuntungan yang besar sesuai dengan target yang diinginkan. Contoh figur peternak sukses ini adalah Mita Kopiah, perempuan berusia 30 tahun yang sukses mengelola peternakan sapi perah mandiri. Bersama suami Slamet, sebanyak 15 ekor sapi kini dikelola. 8 ekor yang laktasi atau memproduksi susu.
Biasanya 12 liter sampai 18 liter per hari per ekor produksinya sekarang. Bahkan ada yang pernah 25 liter per ekor per hari. Jelas Mita saat ditemui di Desa Penjor, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Kecamatan Pagerwojo yang terletak sekitar 20 km dari pusat Tulungagung merupakan sentra peternakan sapi. Mita mulanya beternak seperti kebanyakan dilakukan peternak di wilayahnya. Sapi dikeluh atau ditali, kandang model tinggi di bagian tempat pakan, minum sapi dijatah, sapi dimandikan 2 kali sehari, produksi susu dengan pola seperti itu hanya 12 liter per ekor per hari. Hingga pada tahun 2018, Mita bergabung sebagai peternak binaan Friesian Flag Indonesia melalui Koperasi Bangun Lestari. Ia mengikuti program Farmer to Farmer dan terpilih mengikuti studi banding antar peternak ke Belanda selama 2 pekan. Saya belajar manajemen kandang, pakan, dan mencatat perkembangan sapi. Ilmu baru dilaksanakan setelah pulang dan terbukti bisa meningkatkan produksi menjadi 15-18 liter per ekor per hari, jelasnya. Selamat, suami Mita menambahkan perbaikan pola peternak juga didukung dengan tata kelola makanan. Lahan 1 hektar miliknya di perbukitan sekitar tempat tinggalnya difokuskan untuk menanam jagung dan rumput gajah. Saat panen melimpah, kata Selamat, jagung difermentasi untuk persediaan musim sulit pakan. Demikian pula jumlah hijauan rumput gajah maupun konsentrat diberikan secara takaran. Kami sekarang berani mengajukan kredit untuk kandang dan menambah sapi, katanya saat ditanya hasil beternaknya. Sekretaris Koperasi Bangun Lestari Nurdin Afandi mengatakan kesuksesan Selamat dan Mita menginspirasi peternak lain. Mereka meniru model sapi tanpa keluh atau tali, kandang pendek di tempat makan, penyediaan air minuman permanen, ketersediaan pakan, fermentasi, hingga pola memandikan sapi. Manfaatnya nyata, produksi meningkat, makanya banyak yang meniru, katanya. Sebagai gambaran, harga susu di tingkat peternak 5.000 per liter. Sapi milik Mita menghasilkan 12-18 liter per hari per ekor. Adapun sapi yang berproduksi 8 ekor. Sehingga bila dihitung produksi minimal dalam sehari, penjualan susu sekitar Rp480.000. Angka yang cukup banyak ya dulur dibanding pegawai. Baik dulur, sekian dulu kali ini, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.